Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan yang saya hormati Ibu Tri Rustanti, Ketua Yayasan Dian Wastantoro. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Edi Nur Sasongko, MKom, Assalamualaikum ya. Universitas Dian Wastantoro, rahimahullah. Para ibu dan bapak sekalian, keluarga besar Universitas Dian Nuswantoro yang hadir dalam acara istimewa khataman Quran pada malam hari ini. Pertama-tama saya harus mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan saya untuk ikut serta khataman Quran dengan para priagung Dian Nuswantoro yang dilaksanakan secara berkala sampai sudah putaran yang 136 ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan kita dihitung oleh Allah sebagai Ahlul Quran. Amin. Bagaimana disebutkan di dalam hadis sahih, Ahlul Quran Ahlullah wa khassatuhu. Ahli Quran adalah ahlinya Allah, keluarganya Allah, dan orang istimewanya Allah. Amin. Jadi ini menarik sekali karena saya selama ini seperti orang-orang Indonesia lain lah. Kalau bahasanya itu tidak ke Arab-Araban, ini mesti nggak mampu Islam belas. Dia Nuswantoro itu. Iki apa iki? Universitas apa? Jadi begitu. Ini menarik sekali ketika kita mendapat ada yang mengatakan ujian, ada yang mengatakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya pandemi wabah COVID-19 ini. Itu Dian Nuswantoro mengambil langkah yang luar biasa yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain, bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini kita itu banyak yang tidak terpikirkan. Kalau kita pandai ya karena kita belajar, kalau kita terdidik ya karena kita dididik, kalau kita kaya ya karena kita pandai berdagang. Jarang sekali yang mengait-ngaitkan kesuksesan atau kemampuan kepada sang pemberi kemampuan. Jadi bahkan ada hal penting lagi yang sering kita lupakan, yaitu bahwa kita itu mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jarang atau bahkan tidak kita syukuri, yaitu kita diciptakan Allah menjadi makhluk yang istimewa. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk itu ada yang sama sekali tidak bisa apa-apa. Seperti batu, pasir, benda-benda mati itu. Tidak bisa apa-apa. Berpikir tidak bisa, berperasaan tidak bisa. Ada yang seperti tumbuh-tumbuhan. Bisa merasa, bisa berpikir, tapi tidak bisa mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Ada yang seperti binatang. Dia bisa merasa, bisa berpikir, bisa mengekspresikan, tapi tidak lengkap. Misalnya kambing itu embek antara menderita dan bahagia, bersyukur atau tidak, itu embek semua.
Dan yang dimuliakan oleh Allah adalah makhluk yang namanya manusia ini, kita ini. Kita diciptakan dengan memiliki pikiran, perasaan, nurani, dan kita bisa mengekspresikan pikiran dan perasaan kita dengan jelas. Nah, ini kadang-kadang kita lupakan. Kita tidak mensyukurinya. Bahkan hanya sekedar alhamdulillah saja tidak pernah. Alhamdulillah saya diciptakan jadi manusia, itu aja tidak. Apalagi dengan mensyukurinya secara benar, yaitu mempergunakan pikiran dan nuraninya sebagaimana mestinya. Banyak sekali manusia yang tidak menggunakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang berupa akal, pikiran dan nurani ini sebagaimana mestinya. Itu berarti tidak bersyukur dengan anugerah itu. Maka lalu terjadi kita melupakan kemanusiaan kita. Ketika kita melupakan kemanusiaan kita, terjadilah berbagai masalah-masalah kemanusiaan. Perkelahian tentang masalah yang sepele, peperangan, persoalan hal yang tidak mutu, dan seterusnya. Saya menganggap bahwa pandemi ini, wabah COVID ini, merupakan suatu teguran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Saya sering mengatakan bahwa wabah ini adalah wabah kemanusiaan. Bukan wabah bangsa, bukan wabah negara, bukan wabah agama, apalagi wabah kelompok. Tapi rupa-rupanya orang masih tetap tidak menyadari ini wabah kemanusiaan. Manusia seluruh dunia merasakan ini semua. Tidak ada. Hanya orang yang kurang piknik saja yang mengatakan, yang menganggap bahwa wabah ini hanya di Indonesia. Wabah ini seluruh dunia. Sampai sekarang kesulitan untuk umrah, sembahyang saja di Masjidil Haram sudah sulit sekali. Kemanusiaan. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebetulnya sudah diingatkan oleh Al-Qur'an, diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita ini manusia berasal dari manusia. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Jadi sekarang ada yang mengatakan itu keturunan Nabi. Saya bilang saya juga keturunan Nabi. Anda sekalian keturunan Nabi. Tidak ada yang tidak keturunan Nabi. Kalau tidak Nabi Adam, ya Nabi Nuh lah. Semuanya keturunan Nabi. Tapi kita lupa bahwa kita bersaudara karena kita sesama keturunan. Kita lalu membanggakan masing-masing diri kita. Kita lupa dengan saudara kita. Makanya kemarin ketika Masjid Agung Jawa Tengah itu membuka rumah sakit dan ada ditulis rumah sakit Islam, saya mengkritik habis-habisan, ini rumah sakit kok Islam ini? Ini yang Islam apanya ini? Rumah sakitnya, dokternya, tenaga medisnya, apa pasiennya? Apa kalau pasien datang ke sini lalu ditanya Islam ataupun tidak? Kalau Islam lalu ditangani, kalau tidak ditangani. Orang baru sadar ketika ada hal-hal yang seperti pandemi, penderitaan, kita baru ingat bahwa kita sebetulnya sesaudara. Kita sama-sama manusia. Kadang-kadang baju kita memisahkan kita dari saudara kita. Atau kacamata kita memisahkan kita dari saudara kita. Dan menarik sekali lagi, Pak Edi dan Dian Nuswantoro ini ketika mendapat teguran dari Allah itu kembali kepada Allah. Membaca firman-Nya, mendengarkan firman-Nya. Seperti dikatakan tadi ada yang brutal gradul, dan saya menyaksikan sendiri memang ada yang brutal gradul.
Tapi Siti Aisyah, garwanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan hadis sahih dari Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun ma'as safaratil kiramil bararah. Mereka yang membaca Quran dengan lancar, mahir, dia akan bersama-sama as-safaratil kiramil bararah, para malaikat, orang-orang suci. La walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta. Bahasa Arab atau bahasa Jawa itu sama. Hampir sama makna dengan lafadznya itu. Yatata'ta. Itu kalau bahasa Jawa gradul. Gradul itu kan bahasanya itu juga mengisyaratkan maknanya. Wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrun. Kalau yang membaca Al-Quran itu mahir, lancar, dia ma'as safaratil kiramil barar. Tapi yang brutal, gradul, dan syakun nanti. Sangat kesulitan, sakit semua. Kan? Ini, apa ini? Al-hakumut takasur. Sulit sekali. Lahu ajrani. Orang yang kesulitan ketika membaca Al-Quran itu mendapat 2 pahala seperti yang dikatakan Pak Edi Nur Sasongko tadi, mendapat 2 pahala. Jadi itu bukan karangannya Pak Edi Nur Sasongko, memang itu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang gradul mendapat 2 pahala. Pahala membaca ayat Quran, kedua menyabari gradul-gradulnya. Dan niatnya tadi adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dan ini menarik buat saya. Kalau dilihat dari kacamata umum itu, ini Universitas Dian Masantara ini kan urusan dunia kabeh. Kok ada acara khataman Quran ini aneh. Jadi maklum kalau tadi ada yang mengatakan ini apa pesantren apa universitas ini? Jadi ini saya kira Dian Nuswantoro, Pak Edi Nur Sasongko ingin mengatakan kepada orang, ingin membuka mata orang bahwa kita beragama dan apa namanya ngurusi dunia sampai akhirat itu jangan dipisah-pisah. Itu kelakuannya Londo dulu. Menurut saya itu kelakuannya Londo. Memisahkan ilmu menjadi ilmu umum sama ilmu agama. Sampai sekarang kita menelan itu. Cekokan dari Belanda itu. Akhirnya kita yang rugi. Kalau kita belajar komputer, belajar komunikasi, belajar kedokteran, ini umum. Belajar teknik, umum. Kalau belajar fikih, belajar Quran, belajar tafsir, agama. Akhirnya lalu kita terseplit menjadi 2. Kita ini ada yang ahli agama, artinya ngerti hukumnya sholat dan segala macam, tapi nggak ngerti dunia. Ada yang ngerti dunia, nggak ngerti agama. Terlepas dari ideologinya orang-orang Iran. Ayatullah itu dia bisa bicara soal fikih, bisa soal apa namanya Quran, tafsir, bisa bicara militer, bisa bicara budaya, bisa bicara ekonomi. Karena mereka integral ilmunya, tidak terpisah seperti kita. Karena itu lalu terus iki wong ahli dunia ini. Wah ya. Padahal tidak ada begitu. Di dalam Islam sendiri yang saya pahami, semua ilmu itu fardu. Semua ilmu itu wajib dituntut. Menuntut ilmu itu wajib. Ilmu apa? Ilmu apa saja. Semua ilmu fardu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Itu ilmu tidak ada ilmu
ini, ilmu ami, ilmu umum, ilmu agama tidak ada. Ilmu. Karena kita dicekoi Belanda itu, akhirnya terus ada kelucuan-kelucuan. Ada sekolahan, ada madrasah, ada toko buku, ada toko kitab. Jadi kalau yang sekolah agama, beli kitabnya di toko kitab. Bangsane apa namanya itu, Toha Putra, Menara Kudus begitu. Di Gramedia tidak ada. Itu toko buku namanya. Untuk yang ilmu umum. Kalau Putra, toko kitab. Itu kitab sama buku bedanya apa? Madrasah dengan sekolah apa bedanya? Itu kita termakan dengan itu. Padahal di dalam Islam itu semua ilmu fardu. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ilmu yang fardu ain adalah ilmu untuk mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus semua orang wajib mengenali Tuhannya. Yang lain fardu kifayah. Jadi sama-sama fardu. Mempelajari komunikasi, kesehatan, teknik, ekonomi, dan semuanya. Nah, sekarang ini orang terbuka mata ini Dian Nuswantoro yang selama ini dianggap sebagai universitas dunia, ternyata mengadakan khataman. Khataman dan periodik terus. Meskipun niatnya tadi untuk nolak bala kan gitu. Karena ada pandemi. Tapi itu niat yang baik. Dan ini menunjukkan bahwa kita itu jangan dipisah-pisah itu. Iku wis kowe donya tok ae rasa ngurusi akhirat. Yang akhirat kowe rasa ngurusin donya. Ini saya kira karena pemahaman kita itu dengan semangat kita, terutama bangsa Indonesia ini ya, antara pemahaman kita terhadap agama dan semangat kita beragama, ini ada gap, ada jurang. Tidak imbang. Kita melihat sekarang orang itu begitu bersemangat beragama, tapi tidak diimbangi dengan pemahaman kepada agama itu sendiri secara mendalam. Akhirnya itu menjadi masalah. Jadi masalah. Jadi agama itu sebetulnya sederhana. Tapi ketika menyederhanakan agama dengan cara yang salah, itu yang jadi masalah. Yang saya maksudkan agama itu sederhana, tidak sulit, itu sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh pemimpin agungnya yaitu Nabi Muhammad SAW, Inna dina yusrun, sungguhnya agama itu mudah. Tapi penyederhanaan orang-orang sekarang banyak, bukan semuanya, ada banyak orang yang menyederhanakan itu dengan menyatakan bahwa kalau Islam itu harus begini. Kalau tidak begini, kafir. Kalau tidak begini, neraka jahanam. Itu menyederhanakan hitam putih. Itu tidak benar menurut saya. Sederhananya agama Islam itu adalah bahwa setiap manusia yang menjaga kemanusiaannya, dia akan dengan mudah menjalankan agama Islam. Saya ulangi lagi, orang yang menjaga kemanusiaannya sebagaimana lumrahnya manusia, itu akan sangat mudah menjalankan agama Islam. Mereka yang merasa berat untuk menjalankan agama Islam adalah mereka yang kemanusiaannya sudah berkurang. Maka sampai ada orang berkata itu ganteng tapi buaya darat, itu cantik tapi ular.
segala macam. Jadi dia tidak sempurna kemanusiaannya. Mereka yang manusia bagaimana lumrahnya manusia. Menurut saya itu sudah Islami. Jadi tidak usah neko-neko harus begini, harus begitu. Terus pokoknya anggar seperti manusia biasa itu sudah. Karena apa? Karena agama ini bukan untuk Allah. Tapi untuk kita manusia. Karena itu Allah yang menyesuaikan dengan kondisi manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada perintah Tuhan di dalam agama ini yang menyulitkan manusia, tidak ada. Karena yang menciptakan manusia juga Allah, yang memberikan agama juga Allah Ta'ala. Al-Quran diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang manusia. Dan Kanjeng Nabi mengimplementasikan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia. Orang kalau tidak paham Al-Quran bisa belajar sirah Nabi. Biografinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dia akan tahu bahwa Kanjeng Nabi itu kadang tidur, kadang sholat, kadang ke masjid, kadang ke pasar. Seperti manusia biasa. Dia punya istri. Dulu ada orang yang membanggakan dirinya bahwa dia tidak pernah tidur malam. Yang satu mengatakan, saya tidak pernah tidak puasa. Setiap hari saya puasa. Yang satu mengatakan, saya tidak pernah menyentuh perempuan. Ketika Rasulullah SAW mendengar itu, tiga orang ini didatangi Kanjeng Nabi, apakah kalian yang mengatakan tidak pernah tidur karena malamnya selalu sholat? Kalian mengatakan bahwa tidak pernah tidak puasa. Satu tidak pernah menyentuh perempuan. Saya katakan kepada kalian, saya ini utusannya Allah. Jadi kalau takwanan, pasti saya lebih takwa dari kalian. Tapi kalau malam saya kadang tidur, kadang sholat. Selain hari Ramadan, siang saya kadang sarapan, kadang puasa. Saya tidak hanya tidak menyentuh perempuan, saya kawin dengan perempuan. Faman rohiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan perjalanan hidup saya ini, sunnah saya ini bukan termasuk golongan saya. Artinya apa? Yang tidak manusiawi. Orang tidak pernah tidur, tidak manusiawi. Orang poso terus tidak manusiawi. Itu malaiki, malaikat nggak pernah makan. Kalau manusia makan, tidak makan. Sampai saya mengatakan, siapapun yang bicara, apakah serbannya sebesar ban truk, jenggote sak dodo, lalu berfatwa yang menurut umumnya manusia tidak masuk akal, itu jelas karangannya dia sendiri. Misalnya dia mengatakan, kalau kalian ingin selamat dunia akhirat, kalian berpuasalah 2 hari 2 malam, tanpa buka, tanpa sahur. Ini mesti karangan. Bukan dari Rasulullah SAW. Karena semua perintah dari Rasulullah SAW tidak ada yang memberati manusia. Bahkan Allah di dalam Al-Quran sendiri, itu pernyataannya sangat tegas. Allah berfirman sangat tegas. Yuridullahu bikumul yusra. Tidak berhenti di situ. Bukan hanya berhenti yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kalian mudah. Tidak berhenti di situ. Tapi diteruskan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul yusra. Ini penekanan namanya taukid dalam bahasa santrinya. Taukid. Tuhan menghendaki kalian mudah dan tidak menghendaki kalian sulit. Jadi kalau ada orang mempersulit agama, itu salahnya sendiri, dia yang akan kewalahan. Wala yusaddad dinu illa ghalabah.
Kalau kalian memberat-beratkan agama, kalian akan kewalahan, akan menjadi sangat berat sekali. Tapi kalau biasa saja lah, kayak manusia biasa, umumnya wong coba puasanya saja, puasa manusia sekali. Orang sehari tidak makan, lalu diperbolehkan makan. Itu umumnya manusia akan cepat-cepat makan. Nah, kita cepat-cepat berbuka ketika puasa itu mendapat bonus namanya sunnah takjilil futur. Kesunahan mempercepat berbuka. Kalau manusia besok pagi akan dilarang makan seharian, maka kalau umumnya manusia, dia makannya akan mendekati subuh. Supaya masih hantok petengnya besok itu. Kalau besok akan tidak makan sehari, lalu dia sahurnya habis isya jam 8 itu. Ini tidak manusiawi, tidak ngerti manusia. Umumnya manusia ya mendekati subuh itulah, supaya tidak terlalu lapar nanti. Nah, kalau kita sahur mendekati subuh, orang yang bodoh akan mengatakan, ini sahur apa sarapan? Itu artinya dia pamer bodoh. Sebab sahur yang mendekati subuh itulah yang paling baik. Yang mendapat bonus takhirus sahur. Mengakhirkan sahur. Sangat manusiawi sekali. Ketika kita lupa kemanusiaan kita, maka kita lupa juga tentang keagamaan kita. Kita lupa kepada Tuhan kita. Maka alhamdulillah Dian Waswantoro ini, universitas ini mengingatkan kita mau jadi manusia lagi, mendekat kepada pencipta dengan membaca firman-Nya. Jadi ya Al-Quran itu memang istimewa, dibaca saja tidak ngerti artinya, ya mempunyai barokah kemanfaatan minimal. Malah ada kiai yang mengatakan Quran itu pegang saja. Pegang saja lah. Quran kamu aku pegang sebagai tanda aku menyukai kau. Menyukai Quran. Karena di sini ada firman-firman Allah yang tertulis. Pegang. Syukur dibaca. Syukur dibaca. Urutannya kiai yang mengatakan, jadi pegang saja Quran sebagai tanda Anda itu Quran. Syukur dibuka. Buka sajalah, tidak usah dibaca. Syukur dibaca. Dibaca saja. Paham tidak paham, bacalah. Syukur dipahami. Pahami sajalah. Tidak usah diamalkan. Syukur diamalkan. Iya, tahapan-tahapan kesempurnaan kita sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita yang menjadi utusannya Allah. Kita bertahap dalam segala hal sebagaimana kita di dalam dunia apapun, pendidikan, segala macam, kita bertahap, tidak loncat-loncat seperti itu. Mudah-mudahan apa yang digagas oleh Dian Waswantoro dengan khataman Al-Quran ini betul-betul memang diterima Allah sebagai pendekatan kepadanya, sehingga bukan hanya keluarga besar Dian Waswantoro, tapi semuanya di kanan kirinya mendapat barokahnya. Ini Allah menurunkan kembali rahmatnya kepada kita semua. Dan kita harus bersyukur bahwa Allah sangat merahmati kita, sangat kasihan kepada kita. Maka begitu kita salah, kita langsung ditegur. Begitu kita agak melenceng, kita dijur. Kalau Tuhan diam saja, tidak menegur kita, kita akan tambah tidak karu-karuan. Saya kira itu
ibu-ibu dan bapak sekalian, terutama Pak Edi, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin, khairul Indonesia wa Indonesiyin. Wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.